Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini 15 Februari 2024 bersama saya Brawara Giantarta dari Paroki Katedral Kristus Raja. Pada hari ini bacaan diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 dan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 25. Adapun ayat yang berkesan bagi saya adalah di Ulangan 30 ayat 19 yang berbunyi demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Firman ini mengingatkan saya agar senantiasa memilih jalan kehidupan, yaitu jalan yang ditujukan Tuhan pada saya. Apapun masalah yang saya hadapi, hanya akan ada dua pilihan yang bisa saya ambil, yaitu berkat atau kutuk. Karena itu saya berusaha untuk tetap berpegang pada firman Tuhan dan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dari ayat ini ada sebuah sharing yang ingin saya bagikan tentang bagaimana saya hanya bisa mengandalkan Tuhan saat ada hal yang terjadi di luar kendali saya. Dan saya mencoba menerima itu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Belum lama ini, saya diminta untuk terlibat sebagai rekanan sebuah lembaga untuk bisa ikut mensukseskan sebuah kegiatan yang besar. Awalnya saya diminta untuk mencetak formulir pendaftaran anggota, dan saat itu pihak lembaga sudah menitipkan file kepada saya untuk dicetak saat ada orang yang mau mendaftar. Saat itu saya langsung menyiapkan berbagai keperluan, terutama stok kertas yang jauh lebih banyak dari yang biasanya saya sediakan. Saya melakukan itu karena sudah sangat percaya diri dan yakin bahwa stok itu akan terpakai, mengingat jumlah orang yang akan mengikuti seleksi mencapai ratusan orang. Akan tetapi, ternyata tidak seperti yang saya harapkan, karena hanya sebagian kecil yang mencetak formulir di tempat saya. Dan sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, stok kertas yang saya miliki masih sangat banyak. Saya kecewa karena dari informasi yang saya dapatkan, jumlah anggota yang diterima itu lebih dari 100 orang. Dan tentunya pelamarnya jauh lebih banyak dari itu. Dan itu seharusnya menjadi penghasilan yang baik bagi saya. Awalnya saya berpikir untuk komplain kepada lembaga tersebut dengan mengungkapkan kekecewaan saya. Namun kemudian saya berusaha meredam semua itu dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikan proyek lain kepada saya. Puji Tuhan, saat itu ada beberapa proyek dari tempat lain yang masuk dan itu cukup mengobati kekecewaan saya. Setelah beberapa waktu, perwakilan lembaga itu kembali datang ke tempat saya dan kembali meminta bantuan saat ini untuk standby 24 jam pada tanggal yang sudah ditentukan, karena akan banyak data yang perlu digandakan sebagai laporan dan arsip. Mereka menjelaskan tentang seberapa banyak yang bisa dikerjakan, karena semua itu hanya boleh digandakan di tempat yang telah ditentukan. Saya mencoba untuk percaya dan kembali lagi melakukan stok yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, berdasarkan dari keterangan yang diberikan. Akhirnya di hari yang telah ditentukan, saya mengikuti instruksi dari pihak lembaga tersebut untuk standby. Namun sampai menjelang malam, belum ada utusan dari lembaga tersebut yang membawa hasil untuk digandakan. Saya sudah mulai khawatir dan siap untuk kecewa lagi, karena sekali lagi harapan saya tidak terwujud. Namun saya tetap berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada saya. Dan ternyata memang terjadi bahwa hanya sedikit saja putusan dari lembaga tersebut yang datang, dan lebih banyak lagi stok yang tersisa dari sebelumnya. Saya kecewa, tapi karena pengalaman sebelumnya pernah terjadi, saya percaya Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik untuk saya. Saya sudah pernah kecewa, kemudian diteguhkan oleh Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan menutup mata pada usaha yang dilakukan oleh umatnya. Dari sini saya mengerti bahwa hanya Tuhan
tempat saya menaruh harapan. Dan saat saya berharap pada manusia, maka saya harus siap untuk mengalami kekecewaan. Dan saat itu pula saya harus siap untuk memberi pengampunan. Melalui firman ini saya diteguhkan bahwa saya harus mengikuti firman Tuhan agar saya tetap hidup sekalipun apa yang saya alami mengecewakan saya. Tetapi Tuhan mau saya tetap mengucap syukur dan Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Terpujilah Tuhan. Amin.